Jadi itu mah nggak bisa dijadikan sebagai ciri umum gitu Pak. Nggak bisa, itu ciri-ciri khusus. Cuman yang jelas, yang umumnya pokoknya begitu dia keluar dari Ramadan, dia jadi lebih baik gitu aja. Latihan apa dulu gitu Pak. Nah sebenarnya puasa-puasa itu hanya diberikan untuk tahapan-tahapan dalam keilmuan seperti hikmah, seperti kita nanti jawabnya dengan qawaidul fikih. Di qawaidul fikih itu ada satu kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu bisa menghasilkan kemudahan. Kemarin Pak Elga pas lagi siang-siang kan bareng tadi ya. Pas lagi scroll TikTok langsung minum kopi itu udah batal katanya, kita udah lihat yang seksi gitu tuh, padahal mah enggak ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daipak bersama kami, saya sendiri Elga dan Pak Insan di sini. Sekarang kita berada di Yayasan Sanefawal Gosiah atau pimpinan Pengersa Ustadz Enceng Rahmana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Segera Pak. Nah, baiklah, kita masuk ke Daipak edisi Ramadan. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Ramadan, puasa dan lain sebagainya. Silakan Pak Ihsan duluan. Assalamualaikum Ustaz, sehat kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak nih Ustaz udah mempersilahkan Ekpak main-main ke tempat Ustaz, ngobrol banyak hal Ustaz ya. Ya Pak. Karena kita saat ini sama-sama sedang menjalankan ibadah suci Ramadan Ustaz. Nah ini kebetulan kami sudah mengkurasi beberapa pertanyaan banyak dari teman-teman lah gitu Ustaz ya. Iya. Terkait Ramadan tentunya. Seputar Ramadan. Nah langsung aja Tad, ini ada yang titip pertanyaan nih. Katanya gini Tad, batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja, katanya gitu. Soalnya kan banyak di TikTok gitu tadinya pas scroll seksi gitu ya. Nah itu hukum puasanya gimana Tad? Kalau masalah batal dan tidak batal itu sebenarnya tidak. Kalau batal tapi rusak mah. So pahalanya itu dia. Ya rusak tuh ke pahala. Ya kalau batal tidak. Makanya kan sebagaimana dalil merubah min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'al atas. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena tadi kan maksudnya puasa itu kan harus menjaga panca indera dan lain sebagainya. Ya kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa. Iya, tak nggak apa-apa. Soalnya gini Tad, kemarin Pak Elga pas lagi siang-siang kan bareng tadi ya. Ya. Pas lagi scroll TikTok langsung minum kopi itu udah batal katanya, kita udah lihat yang seksi gitu tuh, padahal mah enggak ya tadi. Enggak apa kalau sekali gitu. Tapi yang kalau terusnya itu kan Kalau misalkan dilihat lagi baru itu iya itu. mengur kepala itu dia. Jadi sia-sia ya Pak Ustadz mungkin ya. Iya, sia-sia baru. Wah. Kalau sampai batal enggak, karena kalau yang membatalkan puasa yang keluar dari mulut, dari tempat-tempat yang sudah ditentukan, Pak. Nah Ustaz, bisa diceritakan sedikit nggak tadi? Soalnya kan saya melihat ritus puasa itu agak menarik sih kalau menurut saya tadi ya. Ya. Saya melihat ritus puasa itu bukan hanya eksklusif di agama Islam saja, tapi bahkan di agama yang lain, bahkan di kultur adat pun tradisi puasa ini dijalankan. Nah bisa diceritakan sedikit kata sejarah puasa di agama Islam ini tadi? Ya, kan pertama kali ada puasa itu ya pada saat dari mulai manusia pertama ya Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi saat itu kan ceritanya Nabi Allah Adam alaihissalam dan Bunda Hawa itu diturunkan ke dunia kan masih dalam proses pembentukan. Nah kan panasnya luar biasa sehingga hitam lah. Akhirnya berdoalah Nabi Allah Adam alaihissalam itu kepada Allah, ingin kembali putih lagi. Kenapa? Kalau besok katanya ketemu sama istriku, kok katanya masih beda, ada misalkan masih hitam gitu. Iya, gitu. Mas Adam gitu, kok hitam. Bagaimana ini? Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril turun. Petunjuknya itu bahwa Nabi Adam harus berpuasa di bulan purnama.
selama 3 hari. Puasa yang pertama tanggal 13 itu putih sepertiganya. Terus puasa lagi yang kedua, hari kedua putih 2/3-nya. Nah, puasa yang ketiga, hari ketiga putih seluruhnya. Jadi disebutlah puasa putih kan. Puasa setiap bulan purnama. Sampai sekarang kan banyak di antara orang Islam itu yang melaksanakan puasa bid, ayamul bid itu. Ayam kan hari-hari bid putih. Jadi, sejarahnya itu dimulai dari apa? Dari kisah Nabi. Ayamul bid itu sejarah awal puasa dari manusia pertama. Dan memang kalau kita ingin mendekatkan kepada Allah, ya ibarat kita aja ingin dekat dengan seseorang, kita harus pandai-pandai mengambil hati orang itu kan. Kita meniru apa yang disenanginya, apa yang disukainya. Nah, begitu pun juga Allah. Kita harus apa yang ada dalam diri Allah yang tidak ada dalam diri makhluk. Nah, Allah itu kan tidak makan dan tidak minum. Nah, itu makanya caranya. Ya kita ambillah sifat daripada Allah itu bahasa itu. Itu barangkali. Bagaimana Pak? Cukup Ustaz. Jadi pertanyaan saya Pak Insan ya. Iya boleh. Jadi gini Pak Insan kan mengalami masa-masa di mana lagi senang-senangnya nggak puasa, misalkan pada masa muda. Enggak, kata siapa itu? Masa-masanya lagi bolong-bolong lah puasanya. Nah, sampai sekarang mungkin belum sempat ke kodok misalkan Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz secara Islamnya gitu ya, di Islamnya seperti apa kalau belum terbayar kodok? Terus kalau belum terbayar kodok, biasanya dalam aturan Islam itu kalau kita sebelum melewati lagi Ramadan cuma kodok kan. Tapi begitu kita sudah melewati Ramadan, kodok plus fidyah. Jadi kalau udah satu tahun Hijriah berarti kodok plus fidyah gitu. Kalau udah melewati Ramadan lagi gitu. Nah, tapi kan kadang kita bingung kan menghitungnya, soalnya kan misalkan zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman jahiliyah itu tadi banyak godin gitu kan ya, banyak gak tamat puasanya, itu kan bingung menghitungnya kan. Ya, nah, itu caranya gimana Ustaz? Ya sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak mempermasalahkan masa lalu, Pak. Jadi masa yang kita sadar saja lah gitu. Tidak berlaku surut gitu tadi. Jadi kalau yang masa kita ini kan bagaimana seperti kasus mu'alaf kalau begitu kan, itu kan pertimbangkan kan tidak gitu. Yang penting dari mulai sekarang ke depan itu diperbaiki. Kalau yang bisa kita ingat ya berikanlah gitu Pak. Jadi kan kalau dalam agama Islam itu kan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185 kan di situ tertulis yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Iya betul. Sehingga nanti muncul kalau kita ingin mengerti pemahaman masalah fikih, kita nanti jawabnya dengan qawaidul fikih. Di qawaidul fikih itu ada satu kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu bisa menghasilkan kemudahan. Nah, jadi hal-hal yang itu harus kita ini gitu. Nah, jelas, Bah. Tambahan lagi satu lagi. Oh, boleh. Untuk satu setengah. Untuk seorang ibu yang sedang hamil misalkan kan memang ada yang saya pernah dengar bayarnya cukup oleh fidyah, tapi ada yang bilang fidyah dan kodok. Mana itu mana yang benar? Ibu yang sedang hamil atau menyusui, Pak? Hamil dan menyusui. Hamil. Sebenarnya memang bagusnya ya fidyah plus kodok itu lebih bagusnya. Afdol mungkin itu dia. Afdol karena apa? Kalau usia hamil itu kan masih muda, berbeda dengan manusia lanjut usia kan. Udah nggak sanggup, nggak mungkin lagi dia berpuasa, udah nggak mungkin gitu. Nah, dia kan usianya, justru bagusnya itu gitu. Dan kadang-kadang rata-rata ibu yang menyusui atau yang hamil tadi ada yang memang disengaja nggak kuat kan sebenarnya kuat, Pak. Yeah. Itu ada, itu berbahayanya itu. Nah, lalu kan selain di masyarakat kita nih masih banyak ditemukan gitu ya tadi ya tradisi puasa, misalkan tradisi puasa mutih gitu tadi. Misalkan tidak memakan yang berasa asin atau misalkan yang apa-apalah. Nah, itu sebenarnya agama Islam memandang ritus-ritus tradisi seperti itu seperti apa sih, Tad?
Sebenarnya kalau puasa-puasa itu kan hanya untuk tadi tuh ya Pak. Jadi hubungannya tadi dengan permasalahan keilmuan kebatinan Pak. Karena keilmuan kebatinan itu kan harus tadi menguatkan beberapa bagian dalam tubuh. Jadi ibarat contoh aja kita sekarang ini mau belajar lari, tapi kita sekarang badannya belum kuat untuk itu kan. Latihan apa dulu gitu Pak. Nah sebenarnya puasa-puasa itu hanya diberikan untuk tahapan-tahapan dalam keilmuan seperti hikmah, toriko itu pun bagi mereka yang memang tahapannya mereka itu nggak memungkinkan untuk mendapatkan itu supaya bisa mendapatkan itu. Nah di double itulah gitu Pak. Jadi mungkin persyaratannya gitu. Jadi mungkin kembali ke niat itu tadi ya. Kalau misalkan niatnya memang untuk takarub kepada Allah, untuk melatih diri, ya tidak ada salahnya juga itu tadi ya. Tidak masalah Pak. Soalnya kan terlebih di tradisi tarekat Ustaz banyak praktek puasa yang misalkan tidak makan makanan yang bernyawa atau vegetarian gitu kan ya. Ya itu mah kan disebutnya puasa berat Pak sebutnya. Kalau dalam ilmu hikmah tarekat itu puasa berat, kalau Ramadan, Senin Kamis itu puasa ringan sebutnya. Karena tidak ada syarat, cuma menahan lapar haus saja. Kalau puasa-puasa di tarekat itu kan seperti puasa mutih, terus puasa tadi niis Pak, itu yang berat lagi. Mati geni Pak. Saya pernah seminggu mati geni Pak. Ditahan. Mati geni itu kan tadi langsung disambung, jadi bukanya subuh. Iya, tidak ketemu orang kan tadi ya, tidak terkena sinar matahari ya. Itu mah hanya dalam keilmuan Pak, bagi mereka yang memang menginginkan tadi usaha. Jadi itu mah khususon menginginkan tadi ya. Jadi tidak bisa dilihat dari secara syariat sebenarnya itu. Itu sebagai apa? Hasanah kenusantaraan kita juga mungkin Ustaz ya. Memang kalau bagi para ulama ya memang untuk zaman sekarang sih kalau yang bergerak dakwahnya hanya soal lingkup apa itu memang nggak mau, tapi kalau nanti udah bergerak di daerah-daerah itu penting Pak semua kayak gitu. Pertama untuk menerangkan ke masyarakat, kedua pertahanan sendiri karena dakwah itu kan korbannya bukan main-main itu. Betul. Kayak jiwa raga kalau iya. Melawan makhluk gaib itu, waduh. Itu enggak cukup kita hanya zikir saja, sementara kita zikirnya nggak mengerti tentang apa yang kita zikirkan kan. Banyak kan. Mungkin yang dimaksud riadoh itu seperti itu Ustaz ya? Iya riadoh itu mujahadah itu. Latihan. Nah ini Ustaz ada yang bertanya lagi katanya, apa keistimewaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Ya keistimewaan Lailatul Qadar sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Jadi kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Artinya satu kemuliaan yang akan turun dalam 1000 bulan disatukan dalam satu malam itu. Dia akan diterima oleh seseorang. Jadi misalkan kalau seseorang akan jadi kesuksesan 1000 orang gitu bisa kebayangkan diberikan kepada satu orang gitu, bisa kebayangkan gitu. Dikumkeun gitu ya, gitu. Diberikan gitu. Nah, itu benar nggak Tad? Katanya ada cirinya Tad kalau yang dapat Lailatul Qadar itu. Katanya kalau lihat sungainya yang asalnya mengalir jadi berhenti. Terus katanya malam terasa seperti siang. Nah, itu benar nggak Tad? Sebenarnya itu pengalaman pribadi-pribadi beda-beda Pak. Jadi setiap orang tidak akan sama itu. Mesti yakin ya, karena saya sendiri punya pengalaman lain gitu. Jadi itu mah nggak bisa dijadikan sebagai ciri umum gitu Pak. Nggak bisa, itu ciri-ciri khusus. Cuman yang jelas, yang umumnya pokoknya begitu dia keluar dari Ramadan, dia jadi lebih baik itu aja. Oh, benar-benar apa ciri yang lebih konkret ya Ustaz ya? Iya itu. Nah kita Tad sebagai penganut juga sebagai pelaku ini nih, sebagai pelaku ibadah puasa Tad, bisa nggak Tad kita mengetahui apakah ibadah saum kita ini sudah diterima oleh Allah atau mabrur gitu kan istilahnya atau tidak gitu Tad? Ada nggak Tad indikatornya gitu Tad? Indikatornya ada Pak, cuman kita kadang-kadang jarang memperhatikan. Kita lebih senang memperhatikan orang lain.
Jadi kita bisa melihat setelah beres Ramadan atau setelah beres sholat, apakah gairah kita, semangat kita pada hal yang baik semakin tinggi atau semakin rendah atau biasa-biasa aja. Kalau semakin tinggi berarti itu diterima. Karena kan cirinya diterima itu kan diampuni dosa, berarti bersih Pak. Betul. Nah gitu kan. Jadi bersih lagi, jadi semangat baru lagi gitu Pak. Oh, berarti cirinya itu lebih ke implikasi setelahnya mungkin Ustaz ya. Setelahnya. Ya kan semuanya juga gitu kalau ya kalau mau pada saat itu gitu. Pada saat pelaksanaan ya dalam rasa kita enak, nyaman kita ini seakan-akan nggak mau berpisah gitu Pak. Nah itu masuk Pak. Tapi kalau misalkan kita sedang mengamalkan aja aduh Iraha lebaran gitunya. Nah, itu udah jauh Pak. Wah, jauh mah yang itu. Pak, bertanya nih izin. Gini Iya Pak. tadi pas udah saat puasa pertama katanya di tengah hari mimpi basah gimana Pak? Itu. Ya mimpi basah tetap batal Pak. Karena keluar dari dua pelawangan kan depan Walaupun belakang. tidak sengaja. Ya iya betul Pak. Batal tetap. Batal. Oh, batal. Masa dari mimpi basah sengaja Pak? Ya nggak mungkin. Oh, jadi kalau walaupun mimpi itu tetap batal. Batal Pak. Karena itu keluar dari dua lubang. Nah, berarti itu hukumnya harus dikodok atau gimana? Iya dikodok. Itu cuman memang itu nggak sengaja gitu. Oh, Tetap kodok. Jadi kalau yang disengaja itu sengaja membatalkan terus dikodok itu bahkan para ulama menyatakan bahwa tidak bisa dikodok kan. kalau yang sengaja. Aja. Nah, kalau itu kan nggak sengaja, tetap batal. Batal tapi harus dikodok. Harus kodok. Kumaha Mas Boy tadi langsung buka nggak kemarin? Sungguh kami ayam. Gua nggak apa-apa. Lalu kan kalau ini kan menggosok gigi saat setelah sahur gitu kan, itu diperbolehkan nggak kan? Sebenarnya ya makruh cuma jadi merusak kepada itu karena kan nanti ada kita permasalahannya yang jadi merusaknya itu rasanya dirasakan dirasa-rasa enak ya. Nah itu ya perasaan itu yang bermasalahnya. Kecuali kalau pasta giginya netral tanpa rasa mah mungkin boleh ya tadi. Ya apa ada nonton pasta gigi yang netral itu? Kenapa? Ada rasa. Nanti kalau pakai agama gini kan jadi Tapi kalau nggak pakai pasta gigi, Pak, itu nggak apa-apa. Bisa ya, bisa banget. ya katanya wudhu saat siang gitu tadi ya. Ya. Nah jadi agama gini kan wudhunya 3 kali gitu kan ya. Yang keluarnya cuma 2 kali kan. Itu gimana tuh hukumnya kan? Itu bahaya itu, Pak. Karena sebenarnya wudhu atau apa tidak masalah, Pak, karena kan keluar asal tidak ada niatan sekalian bikin nyot gitu. Nah itu mah udah. Kalau kumurnya 3 kali keluarnya 2 kali berarti hilang 1 ya tadi ya. Kemana satu lagi? Iya. Palingan seger terus kan kalau pakai agama. Ya puasa tuh. Tapi ada yang pernah bilang kayak gini, Pak Ustaz. Jadi ketika bulan puasa gitu ya, bulan Ramadan puasa, wudhu itu kan ada yang rukun wudhunya. Iya, rukun wudhu. Kumur-kumur sama apa membersihkan hidungnya dilewat nggak apa-apa atau gimana Pak Ustaz itu? Wah, bukan itu Pak, cuman kita nggak terlalu dalam kan, itu kan insert kan tarik sampai keluar kotornya, nah itu mah asal saja Pak, asal masuk saja. Jadi nggak terlalu serius gitu. Mungkin itu mah lebih ke ihtiyat, kehati-hatian. Kehati-hatian itu. Lebih hati-hati aja gitu ya, tapi tetap rukunnya dijalankan. Jadi kalau ini ya silakan Pak. Jadi mungkin kalau untuk kehati-hatian daripada gosok gigi mending pakai siwak aja mungkin ya tadi ya. Ya siwak lebih bagus Pak. Lebih aman pakai siwak. Oh, ada. Tapi itu juga kalau dirasa-rasa pakai siwak juga sama. Itu asakit, harus jadi cengkeh terima. Ayam min-minnya. Ya seperti itu ngapain. Jadi intinya mah mungkin lebih ke niat aja ya Ustaz ya. Kita memang niat apa curi-curi batal atau enggak gitu mungkin ya Ustaz ya. Yang penting tidak ada niatan pada dalam hati aja. Kalau kita hanya melaksanakan begitu saja spontanitas nggak apa-apa. Terus gini Pak Ustaz nih, satu lagi hal yang memang ini kayak misalkan proses bekam gitu Pak Ustaz kan itu mengeluarkan
darah mungkin ya kalau di Mekah berbusa itu boleh atau enggak Pak Ustadz? Oh ya enggak Pak. Pokoknya semua yang keluar dari badan sementara di Ramadan itu dipindah saja ke malam. Makanya mengapa kan malam itu sekarang diperbolehkan? Itu kan awalnya Pak sejarahnya. Awalnya kan ada seorang sahabat yang bersenggama. Karena memang saat itu belum turun ayat Al-Quran 187 yang membolehkan bahwa di waktu malam kita boleh bersenggama. Jadi dipilih aja waktu malam kan bisa Pak. Oh iya Ustaz, kemarin dapat apa? Saya dapat baca edaran dari Kemenag bahwa katanya vaksin itu tidak membatalkan puasa Ustaz. Sementara kan proses vaksin itu memasukkan cairan dari luar ke dalam tubuh. Nah itu gimana Ustaz ya? Nah itu sebenarnya kita Kemenag itu kan nanti ada fatwanya dari masukan dari beberapa ulama, Pak dicek dulu itu menghasil apa, karena ijma shori apa ijma sukuti, berarti dilihat tanggapan para ulama saja Pak. Boleh dijelaskan Tad, ijma sukuti sama ijma? Kalau ijma shori itu ya seperti isbat, sidang isbat, ijma shori kan disebutnya itu. Nah itu berarti sudah disahkan oleh para ulama semuanya. Itu. Tapi kalau ijma sukuti itu seperti contoh seorang ulama mengeluarkan pernyataan, ternyata ulama yang lain tidak menanggapi, tidak setuju, Pak diem, nggak udah. Nah sekarang tinggal dilihat saja nanti yang pro kontranya nanti. Nah kalau yang itunya, karena yang namanya Kemenag itu biasanya hati-hati Pak, biasanya gitu. Jadi hasil, karena dia itu ya seolah-olah cuma jubir aja Pak biasanya. Atau mungkin kita melaksanakannya dengan niat taat kepada pemimpin juga bisa mungkin ya Ustaz ya? Bisa juga Pak, tapi ya memang tetap aja kalau kembali kepada hukum awal sih jadi batal. Kita bukan karena tadi masukan yang lain Pak, pada yang ini. Betul. Nah lalu Ustaz, katanya ada yang bertanya kalau untuk pekerja berat Ustaz, itu kan kalau pekerja berat itu kan secara syarak boleh membatalkan atau boleh tidak puasa, tapi kan harus diqadha tadi ya. Iya. Nah ini kasusnya ini orang pekerja itu kan jadi selamanya itu selalu berat itu kerjanya dan dalam 1 tahun itu berat terus, jadi nggak ada waktu buat qadha. Nah itu bisa dikompensasi dengan fidyah nggak? Iya bisa Pak, kalau yang seperti itu kan sudah seperti tadi dihukumi seperti orang tua yang sudah lanjut usia Pak. Oh, kesana hukumnya Ustaz ya? Iya, kesana hukumnya dikiaskan ke sana. Dikiaskan Kalau ke sana. memang sudah tidak ada kesempatan yang lain, tapi kalau ada kesempatan yang lain tidak bisa. Betul. Memang pekerjaannya seperti itu ya nggak apa-apa. Nah terus katanya ada pertanyaan lanjutan Tan. Nah ini bisa didefinisikan katanya definisi berat itu yang sampai boleh tidak berpuasa itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya ya kita sebenarnya berat itu kita coba dulu berpuasa, sampai mana? Nah, apa akan mengganggu nggak kepada hasil gitu? Nah, kepada hasil pendapatan, sehingga kita sekarang kemaslahatan keluarga terganggu dan lain sebagainya, itu ukurannya. Oh jadi ukurannya dicoba aja dulu gitu semampunya gitu kan ya? Jadi dalam Islam itu jangan dulu kita misalkan mau sapar, mentang-mentang mau sapar. Sekarang buka, nggak boleh Pak. Kita sapar dulu, beneran sampai mana nggak kuatnya. Bukan misalkan jangan karena kita lagi sapar kita boleh buka gitu kan ya? Bukan sebenarnya, ada kesalahan seperti itu Pak. Tapi jajal aja dulu gitu ya? Jajal dulu. Karena kan fenomena mudik lebaran. Iya. Jadi memang karena dalilnya sapar, jadi dicek kuat ya. Kalau kuat malah bagus Pak. Baik. Kalau bahwa khairul lakum kan di situnya. Wa tasumu khairul lakum gitu kan. Kalau kita berpuasa lebih baik dalam ayat 184 itu. Jadi dipaksakan aja dulu sekuatnya, kalau misalkan memang sudah tidak memungkinkan baru boleh dibatalkan ya Ustaz puasanya ya. Jadi kalau sudah kan biasanya kalau sebuah pekerjaan sapar apalagi yang sudah terbiasa kan sudah kuat lagi. Iya. Berbeda dengan pemula kan. Iya. Lain. Mungkin kan kayak orang misalkan tadi yang pulang pergi ke Jakarta misal dari Sumedang, kalau yang udah biasa kan mungkin udah perasa nggak sapar gitu kan ya. Biasa. Betul. Ya udah Ustaz, terima kasih nih. Sama-sama Pak. Sudah waktunya sudah mau menjawab pertanyaan teman-teman.
Nanti teman-teman dari IKPAK kalau ada yang masih mau bertanya terkait puasa atau masalah agama yang lain bisa ditulis di komentar atau di mention ke IG dari IKPAK. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Saya dan Pak Aga pamit ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel The IKPAK. Bunyikan, nyalakan loncengnya. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.